Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang masuk ke unit kompetensi yang kelima. Jadi kalau tadi Bapak Ibu pagi tadi ya Bapak Ibu sudah mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pengawasan ya proses pengawasan. Kemudian Bapak Ibu nanti kemudian juga tadi disampaikan juga tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Itu jika terjadi ada insiden yang menyebabkan produk Bapak Ibu mengalami menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka Bapak Ibu harus menanganinya. Nah, itu penanganannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rahma. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin saya mengulas tentang PDCA, ya, jadi kalau yang unit kompetensi 1 dan 2 itu terkait dengan planning. Nah, unit kompetensi yang ketiga dan keempat yang tadi pagi disampaikan ya oleh Ibu Gita dan Ibu Rahma itu pada tahapan doing, melakukan. Jadi isinya kan melakukan pengawasan, melakukan penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Nah, itu pada tahapan doing. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada tahapan yang namanya checking. Jadi, kita masuk pada tahapan cek, yaitu bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa sistem halal yang sudah dijalankan oleh pelaku usaha di mana Bapak Ibu bekerja itu dicek efektivitasnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan yang namanya audit internal, Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kita singgung juga tentang audit ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sertifikasi, maka Bapak Ibu akan diaudit oleh LPH. Orangnya, auditornya itu auditor dari LPH. Bapak Ibu sebagai auditinya yang akan mendampingi auditor untuk mendampingi proses audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat itu berarti Bapak Ibu sebagai auditi. Jadi ada dua istilah nih Bapak Ibu. Ada istilah auditor, ada istilah auditi. Auditor orang yang mengaudit, auditi itu orang yang diaudit. Nah, pada saat Bapak Ibu dilakukan audit eksternal oleh LPH berarti Bapak Ibu sebagai auditinya karena pihak Ibu yang diaudit ya. Nah, kalau untuk itu yang sifatnya berarti dianggap itu adalah audit eksternal. Nah, sekarang di dalam unit kompetensi yang kelima ini adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan audit secara internal. Jadi Bapak Ibu mengaudit pelaku usaha di mana Bapak Ibu bekerja sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada di usaha distribusi PTA gitu ya, berarti Bapak Ibu melakukan audit di perusahaan distribusi tersebut. Kalau Bapak Ibu sekarang berada di apa instalasi gizi rumah sakit ada ya, berarti Bapak Ibu pada unit kompetensi ini adalah Bapak Ibu melakukan audit di instalasi gizi tersebut secara internal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa instalasi gizi Bapak Ibu atau tadi usaha distribusi Bapak Ibu itu tetap konsisten menjalankan sistem halal. Kan gitu ya. Jadi itu cara kita untuk melakukan apakah kita masih secara konsisten melaksanakan sistem halal, apakah kita masih secara efektif menjalankan itu. Nah, itu dengan cara apa? Kita diminta melakukan audit internal. Bagaimana melakukannya, bagaimana mempersiapkannya gitu ya, bagaimana cara melaporkannya. Nah, ini nanti akan diulas pada unit kompetensi yang kelima ini. Bapak Ibu, sebentar, saya share materinya dulu ya Bapak Ibu. Hmm, se- Oke, saya sudah share materinya. Saya akan share di sini untuk saya coba jelaskan Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bapak.
Udah. Oke ya. Sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan belajar ya berdiskusi tentang proses audit internal. Melakukan audit internal penerapan EJPH. Ini adalah unit kompetensi kelima di dalam SKKNI nomor 21 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sesi ini pertama Bapak Ibu diharapkan dapat nanti merencanakan audit internal. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat melakukan audit internal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menyusun laporan hasil audit internal. Jadi itu sasarannya. Jadi sasarannya nanti terakhir adalah Bapak nanti akan menyusun laporan audit. Nah, itu nanti kita akan pelajari Bapak-Bapak. Eh, apa itu audit? Jadi kalau didefinisikan pemeriksaan sistematik independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produk halal yang dilaksanakan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Sistematik artinya apa? Sistematik artinya Bapak Ibu melakukan audit ini tidak sekonyong-konyong, tidak sembarangan gitu ya. Audit ini harus benar-benar direncanakan, diplanningkan, ada schedule-nya, ada prosedurnya, ada orang-orang yang melakukannya dengan kompetensi tertentu gitu ya. Kemudian sampai ada prosesnya dan sampai ada pelaporannya. Ya, itu berarti audit ini harus dilakukan secara sistematik. Independen artinya Bapak Ibu harus dapat melakukan audit secara independen, berdiri sendiri. Ya, karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab tim internal audit. Untuk apa tujuannya? Mengetahui apakah proses halal yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu dilaksanakan secara efektif. Khawatirnya begini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah melakukan mensertifikasi atau Bapak Ibu akan melakukan sertifikasi, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan, sudah membeli bahan halal, sudah kemudian memproses bahan tersebut. Nah, khawatirnya kita tuh pengen melihat apakah itu masih dijalankan secara konsisten atau tidak. Nah, itu tujuannya dari audit internal, ya. Apakah proses produk halal dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan? Perencanaannya ada di mana Bapak Ibu? Jadi sesuatu dilaksanakan sesuai perencanaan. Perencanaan tentang Bapak Ibu melakukan semua aktivitas di dalam pabrik itu sesuai ketentuan EJPH, itu perencanaannya ada di mana? Manual, Pak. SOP Manual. bukan Pak. Manual Betul. SPH. Di dalam Manual. manual, di Manual. dalam SOP, di dalam instruksi kerja. Nyambung ya dengan kemarin yang kita bahas Bapak Ibu. Jadi perencanaannya ada di sana. Jadi kalau audit internal itu menguji apakah itu sesuai dengan manual kita gitu ya. Manual isinya apa sih? Kan persyaratan EJPH. Apakah itu masih sesuai dengan SOP yang kita buat? Itu kan masuk dokumen perencanaan. Apakah sesuai dengan instruksi kerja yang kita buat? Itu melihat efektivitasnya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat mengaudit kemudian menemukan ada ketidaksesuaian terkait dengan klausul-klausul ya di dalam EJPH atau terkait dengan ketidaksesuaian terkait dengan manual halal, dengan SOP, dengan prosedur, dengan instruksi kerja, maka itu menunjukkan bahwa sistem halalnya tidak efektif. Banyak pelanggaran, dilanggar gitu ya. Nah, itu berarti itulah fungsi dari kita melakukan audit internal. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan belajar ya bagaimana merencanakan, bagaimana melakukan, dan bagaimana menyusun laporannya. Bapak Ibu, di dalam SJPH, ya sekali lagi saya ingatkan, jadi di dalam SJPH ini, audit internal ini Bapak Ibu harus pertama memiliki prosedur yang tertulis untuk dibuat sebagai panduan kegiatan audit internal di perusahaan. Pelaksananya diterjadwal dan dilakukan minimum 1 kali dalam setahun. Kemudian Bapak Ibu, pelaksananya dapat diintegrasikan dengan audit sistem lain. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ya sudah bercerita saya menjalankan ISO juga gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa integrasikan. Artinya apa? Integrasi itu misalkan
waktunya dibuat bersamaan. Ya, orangnya mungkin timnya sama. Yang penting adalah Bapak Ibu, timnya harus memiliki pengetahuan yang cukup. Kalau dia mengaudit, biasa mengaudit ISO, berarti kan dia belajar tentang standar ISO-nya. Kalau sekarang Bapak Ibu ingin mengaudit halal, berarti Bapak Ibu, tim yang mengaudit tersebut harus dibekali dengan pengetahuan tentang sistem jaminan produk halal. Jadi mereka mengaudit dua, mengaudit ISO, mengaudit halal juga. Itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan sistemnya. Kemudian audit yang tadi bersifat independen. Tadi sudah jelaskan, Bapak Ibu harus independen. Ya, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar gitu ya. Misalkan Bapak Ibu melakukan audit, terus kemudian ada pihak-pihak yang, itu tolong ya bagian itu kalau audit jangan banyak temuan. Nah, itu kalau Bapak Ibu melakukan audit internal di bagian misalnya departemen A, tolong temuannya jangan dibanyak-banyakin, ditutup-tutupi aja. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah tidak berlaku independen sebagai seorang auditor. Kemudian ruang lingkupnya sesuai dengan penerapan lingkup ECPH. Tadi kemarin sudah kita bahas tentang alur proses, tentang proses bisnis. Nah, Bapak Ibu, ruang lingkupnya sesuai itu. Kalau di dalam dunia misalnya distribusi ya, aktivitasnya itu dari mulai mengambil bahan, mengambil produk yang akan didistribusikan dari tempat asal, kemudian sampai kemudian diantar, ya kan, dari mulai pelaporan, dari mulai persiapan sampai dengan produk diambil, kemudian produk diantar sampai tujuan dan dilaporkan kembali. Nah, itu berarti lingkupnya ke sana. Kalau sebuah proses di pabrik yang memproduksi, misalnya dari mulai membeli bahan sampai memprosesnya, mengemasnya, mendistribusikannya, sampai menjualnya, nah itu berarti lingkupnya di situ. Tapi kalau ada satu pabrik yang ternyata dia dimulai dari menyiapkan bahannya, kemudian memprosesnya, mengemasnya, menyimpannya, sampai mendistribusikan saja. Yang menjual mungkin sudah urusan lain, berarti lingkupnya adalah sampai distribusi. Jadi Bapak Ibu harus melihat proses bisnisnya sampai mana gitu ya. Itulah yang diaudit. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika perusahaan Bapak Ibu ya menggunakan pihak ketiga, maka semua pihak-pihak ketiga pun harus siap dilakukan audit internal. Jadi Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu punya gudang satu, tetapi ternyata produksinya banyak, kemudian Bapak Ibu menyewa gudang pihak luar. Nah, berarti itu kan pihak ketiga yang disewa oleh Ibu, Bapak, untuk menyimpan bahan Ibu. Nah, itu berarti Bapak Ibu melakukan apa menggunakan pihak ketiga. Artinya kalau seperti itu berarti pihak ketiga yang Bapak Ibu sewa atau Bapak Ibu kerjasama itu harus dilakukan juga audit internal. Demikian juga misalnya Bapak Ibu yang mungkin punya usaha catering tapi punya dapurnya banyak. Bapak Ibu punya dapur pusatnya di Jakarta, tetapi namanya sudah begitu berkembang, Bapak Ibu kemudian membuka cabang, dapurnya tersebar tuh. Yang satu di Bandung, yang satu di misalkan di Bekasi. Nah, otomatis berarti cabang-cabang dapur tersebut juga harus dilakukan audit. Hasilnya dilaporkan kemana? Hasilnya dilaporkan ke BPJPH. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melakukan internal audit, Bapak Ibu membuat laporannya dan disampaikan kepada BPJPH. Kalau Bapak Ibu melakukan setahun sekali, berarti akan ada laporan ke BPJPH 1 tahun sekali juga. Kemudian Bapak Ibu menetapkan prosedurnya. Nah, tujuannya apa? Prosedur itu dibuat. Pertama untuk memudahkan dan menjadi petunjuk dalam melakukan audit internal. Jadi Bapak Ibu di situ dijelaskan sehingga kemudian orang yang mau melakukan audit paham dengan membaca prosedurnya. Kemudian memastikan kompetensi auditor. Pastikan di dalam prosedur juga Bapak Ibu punya persyaratan auditornya seperti apa. Misalnya sudah bekerja, ya kan? Misalnya sudah bekerja kurang lebih minimal 1 tahun. Karena diharapkan dia tahu proses kalau sudah tahu 1 tahun. Kemudian juga ditambahkan juga misalnya bisa mengoperasikan komputer karena setiap laporannya nanti harus dibuat dengan komputer gitu kan. Kemudian memiliki kepribadian yang baik, pandai berkomunikasi gitu kan. Dapat diterima oleh banyak orang dan banyak pihak. Itu menunjukkan standar kompetensi seorang auditor gitu Bu. Nggak apa-apa. Kemudian memilih dan mengidentifikasi tim audit internal yang sesuai.
Prosedur audit harus mencantumkan juga, misalkan apa eh, audit si A, si B, si C sebagai auditor itu dialokasikan ke mana sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Jadi di dalam prosedur itu juga dijelaskan juga formnya nanti menggunakan apa, kemudian nanti kalau sudah akan dipelihara seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu dicantumkan di dalam prosedur audit. Sekarang tujuan audit internal yang Bapak Ibu akan lakukan. Ya, jadi kalau tadi tujuan pelatihan, kalau sekarang tujuan audit. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan audit, sebetulnya ada tujuan di sana. Yang pertama, mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan SJPH. Persyaratan SJPH-nya ada di mana? Ada di manual. Ada lagi mungkin persyaratan SJPH-nya ada di prosedur. Karena prosedur dibuat juga pasti mengacu sama ketentuan EJPH. Seperti itu. Kemudian menentukan efektivitas penerapan EJPH. Makanya kita melihat apakah ini sudah diterapkan secara efektif tentang penerapan EJPH tersebut. Ini gunanya kita melakukan audit. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Ya Bapak Ibu jangan lupa audit ini hasilnya adalah temuan audit. Kalau dapat temuan audit, mohon Bapak Ibu diluruskan bahwa audit ini bukan untuk mencari kejelekan satu bagian tertentu, tetapi untuk dapat Bapak Ibu melakukan peluang, ya, melakukan sesuatu yang lebih baik. Misalnya begini Bapak Ibu, pada satu hari ada audit internal sudah dilakukan, Bapak Ibu ternyata dapat temuan lantai kotor, gitu kan? Nah, Bapak Ibu kan kemudian akan berpikir si audit itu, bagaimana ya ini supaya lantai ini tidak kotor terus kan gitu kan? Akhirnya kemudian ditetapkan caranya, ya, dibikin sistem piket atau disiapkan orang khusus untuk membersihkan lantai yang frekuensinya dibikin setiap mungkin 3 jam sekali harus disapu karena areanya sibuk. Dan nggak apa-apa. Bapak Ibu berarti Bapak Ibu sudah ketika Bapak Ibu sudah menetapkan standar baru yang sebelumnya lantai itu tidak ada aturan pembersihan karena ada kena audit kemudian Bapak Ibu punya aturan pembersihan lantai. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan tindakan perbaikan yang lebih baik. Jadi begitu kalau audit itu seperti itu Bapak Ibu tujuannya. Kemudian jelas kita juga ingin memenuhi persyaratan LJPH di mana Bapak Ibu kalau nanti mau ada sertifikasi maka audit internal ini sudah dilakukan dulu. Jadi bukan nanti setelah disertifikasi baru dilakukan, tapi sebelum sertifikasi Bapak Ibu harus melakukan dulu secara internal audit. Karena nanti pasti auditor akan bertanya audit internalnya mana dan bukti-buktinya apa. Kemudian yang terakhir adalah mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, eh, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dari audit ini kalau sudah dilakukan ini menjadi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi saat Bapak Ibu melakukan sertifikasi. Ya, makanya diuji karena diuji oleh pada saat auditor dari eksternal datang untuk mengaudit sertifikasi halal ini ya oleh LPH. Apa-apa saja Bapak Ibu yang harus diaudit karena kita bicara tentang pelaku usaha yang reguler ya, baik usaha mikro, kecil, dan menengah besar, maka yang diaudit adalah 5 kriteria ini. Bapak Ibu harus mengetahui 5 kriteria ini dari mulai komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Nah, 5 kriteria ini Bapak Ibu harus lakukan audit, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana fungsi penyelia halal? Nah, dalam audit ini, dalam tim internal audit, Bapak Ibu kembali lagi bisa juga menjadi ketua, bisa juga menjadi anggota tim. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu apa sih bedanya tugas ketua dan tugas anggota nanti akan kita jelaskan. Ya, kemudian pemilihan tim audit internal. Ya, disesuaikan dengan pengetahuannya terhadap proses atau area. Jadi Bapak Ibu kelihatan tuh kalau dia makanya ada persyaratan untuk Bapak Ibu apa pada saat membuat prosedur halal prosedur audit ini Bapak Ibu harus
menjelaskan timnya gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit ya. Jadi Bapak Ibu lihat ruang lingkupnya. Lihat apa yang misalnya ini tanggung jawab bagian ini besar, diaudit oleh satu orang tidak cukup. Bapak Ibu boleh mengalokasikan lebih dari seorang auditor untuk kemudian melakukan audit di bagian tertentu yang mungkin tanggung jawabnya lebar besar. Kemudian perhatikan tentang kecakapan audit. Pastikan teman-teman memahami teknik audit ya. Jadi nanti Bapak Ibu saran saya, nanti ini kan ada materi-materi kan terkait dengan audit internal. Bapak Ibu nanti bisa sampaikan kepada tim ya, mungkin bisa ditambahkan dengan kondisi lapangan Ibu kepada tim tentang apa itu audit internal. Ya, kemudian karakteristik yang sesuai ya. Jadi mungkin kalau orang auditor itu ya berarti dia mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kemudian tidak mudah menyinggung perasaan orang karena dia akan berhadapan dengan orang lain untuk dapat menggali informasi gitu ya. Kemudian audit internal harus independen ya, harus bersikap independen. Jadi itu yang tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita bersikap independen sebagai seorang auditor. Nah, Bapak Ibu sekalian, persiapan onsite audit ya, ada beberapa yang harus kita siapkan nih dari mulai pertama kesiapan auditor. Pilih auditornya mana yang sekiranya mampu, Bapak Ibu. Kemudian bikin tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya. Ya, Bapak Ibu bikin tugasnya, kemudian sampaikan, sosialisasikan kepada auditor-auditor yang sudah mungkin Bapak pilih. Kemudian, eh, kemudian dibuatkan jadwalnya. Bapak harus buat rencana audit seperti apa. Oh, audit internal halal ini mau dilakukan di hari Senin, mulai tanggal 24 sampai dengan 25 gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus lakukan penjadwalan seperti itu dan itu tertulis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan checklist audit ya. Karena kita sebagai auditor, kita kan ingin memastikan sistem itu dijalankan otomatis perlu alat bantu. Nah, Bapak Ibu dapat membuat checklist auditnya. Ya, mengenai checklist saya sudah ada contoh nanti Bapak Ibu bisa pakai. Ya, kemudian pelaksanaan audit baru dilaksanakan. Setelah semua persiapannya siap, Bapak Ibu tinggal melaksanakan audit. Gitu ya. Kesiapan auditor. Kita akan bahas ya satu persatu dari titik-titik ini ya, Bapak Ibu. Pastikan auditor memahami tujuan audit, Bapak Ibu. Jadi beri pemahaman pada para auditor yang mungkin kalau Bapak Ibu jadi ketua, ya pahami tujuannya. Kemudian ruang lingkupnya, ya Bapak Ibu misalnya diminta mengaudit bagian ini, berarti kan tidak semuanya berangkat ke sana. Tergantung tugasnya dari ketua tim, gitu ya. Bapak auditnya di bagian produksi, nah, berarti Bapak berangkat ke sana. Jadi memahami lingkupnya dulu. Jadi Bapak Ibu harus tahu juga bagian misalnya Bapak Ibu dapat tanggung jawab mengaudit bagian produksi. Bagian produksi itu tanggung jawabnya dari mulai apa aja sih? Oh, dari mulai misalnya dari mulai apa? Kalau bagian produksi dari mulai mengambil bahan, memprosesnya sampai menjadi produk yang baik dan dihantar ke gudang. Nah, lingkup itu yang Bapak Ibu harus pahami. Sehingga kemudian nanti Bapak Ibu mengaudit itu sesuai dengan lingkup pekerjaan departemen yang diaudit. Ya, biasanya kalau audit internal itu Bapak Ibu dipecah-pecah berdasarkan departemen. Ada yang mengaudit produksi, ada yang mengaudit QC, ada yang mengaudit apa R&D. Nah, itu Bapak Ibu menjadi bagian yang harus diaudit juga. Kemudian memahami proses audit. Proses audit mau seperti apa? Mau wawancara kah? Mau melihat langsung di lapangan kah? Atau hanya dokumentasi? Nah, Bapak Ibu bisa memilih itu. Tetapi saran saya, ya kita bisa lakukan ketiganya. Ya, membuat rencana audit. Ya, Bapak Ibu dapat membuat rencana audit. Prosesnya seperti apa? Auditinya siapa? Dokumennya siapa? Bagaimana disiapkan? Nah, itu nanti rencana audit harus disiapkan. Kemudian baru menyusun laporan. Laporan audit dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist dan dalam bentuk laporan audit. Ya, Bapak Ibu, ini tanggung jawab. Ya, tugas dan tanggung jawab bila Bapak Ibu sebagai ketua tim.
Pertama menetapkan programnya, Bapak Ibu harus menetapkan. Kalau sudah jadi ketua tim, ditetapkan. Saya mau audit entah dilakukan setiap bulan April, misalkan gitu ya. Ditetapkan itu Bapak Ibu. Nanti kemudian ketika mau dilaksanakan, ya Bapak Ibu tinggal mengingat itu, kemudian dilakukan. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Bapak Ibu sebagai ketua tim harus tahu ini yang diaudit siapa, yang mengaudit siapa, kemudian di sana itu bagaimana proses auditnya, gitu kan? Harus digambarkan. Kebutuhannya dia sampaikan ya. Misalnya kebutuhan sumber dayanya manusia yang diperlukan berapa orang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Melaksanakan audit internal. Ketua tim boleh melaksanakan audit internal. Kemudian membuat kesimpulan hasil audit ya. Kemudian membuat laporan yang akan disampaikan ke BPJPH dan kepada manajemen. Kalau tanggung jawab anggota ya Bapak Ibu, pertama menyiapkan dulu rencana auditnya, kemudian melakukan audit, simpel ya. Kemudian menentukan kesimpulannya dan membuat laporan audit. Itu terkait dengan tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadwal. Nah, ini beda lagi nih, Bu. Bukan kalau tadi rencana audit, sekarang jadwalnya. Ya, atau rencananya. Jadi gini, Bapak Ibu. Apa tujuannya? Jadwal, kita membuat jadwal itu untuk mencakup tujuan, sasaran, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal audit internal. Pastikan itu ada di dalam rencana, ya. Tujuannya apa? Sasarannya departemen mana saja yang mau diaudit, ruang lingkupnya mana aja yang mau diaudit, gitu ya. Sumber daya bisa ditanyakan ke HRD, gitu kan? Itu yang penting. Ya, manfaatnya apa kalau kita membuat jadwal atau rencana audit? Pertama, memastikan area yang terlibat aktivitas sudah tercakup. Jadi kalau kelihatan ya, oh ini sudah apa tercakup semua berarti sudah cukup. Memastikan tujuan auditnya dilakukan secara benar. Ya, Bapak Ibu nanti kalau sudah apa membuat rencana, pastikan tujuannya tepat. Kemudian memastikan tercakupnya semua ruang lingkup. Jadi ruang lingkup tujuh dalam departemen itu apa, lingkup kerja seperti apa, pastikan itu terkena semua. Sebagai informasi kepada auditi, ya. Kalau Ibu sudah membuat jadwal, sampaikan kepada auditi. Karena auditi harus bersiap akan didatangi oleh auditor, walaupun auditor internal ya. Tapi tetap harus disampaikan Bapak Ibu. Sebagai panduan auditor dalam melakukan audit. Jelas ya, jadwal menjadikan panduan untuk melakukan audit. Penentuan metode audit. Bapak Ibu, metode audit sebenarnya secara itu ada tiga. Pertama, audit dengan melakukan pengecekan dokumentasi. Tidak ngobrol, tidak apa, lihat dokumen dapat temuan. Nah, itu ya. Kemudian metodenya yang kedua wawancara. Bapak Ibu bisa mewawancarai seseorang untuk menggali informasi. Misalnya diwawancara, kamu sudah tahu belum gitu ya. Misalnya tentang di sini sudah menerapkan sistem jaminan produk halal kan gitu. Jadi itu wawancara yang kita lakukan untuk menggali informasi kepada karyawan tentang sistem yang dilakukan. Itu ya. Nanti ada banyak hal ya tentang wawancara tersebut. Kemudian yang ketiga misalnya eh, metodenya tentang observasi langsung di lapangan. Bapak Ibu melihat di lapangan seperti apa, bagaimana dia mengimplementasikan, kan gitu kan? Nah itu lihat di lapangan. Itu adalah penentuan metode audit yang sesuai. Jadi ada wawancara, ada cek dokumentasi, dan ada apa tadi? Wawancara, dokumen, dan audit Audit. lapangan langsung, ya observasi di lapangan. Nah, ini contoh jadwal Bapak Ibu, ya. Departemen mana yang mau diaudit, cantumkan di sini. Kemudian nanti di setiap bagian ini siapa yang Bapak Ibu tugaskan sebagai misalnya ketua ya gitu ya. Bapak Ibu tugaskan siapa nih dari bagian procurement, yang mengaudit bagian procurement. Ini kan departemen yang diaudit ya. Yang diaudit bagian pembelian, mungkin orang gudang dihitung satu, dua. Kemudian gudang bahan baku mungkin dipilih oleh tim kami misalnya AB gitu ya. Jadi apa eh, Bapak melihat semua di sini nih fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam tim internal audit. Bapak Ibu tinggal memastikan menyuruh untuk dijalankan ya. Kemudian tentukan auditornya siapa, auditinya juga tentukan Bapak Ibu.
Kemudian tetapkan juga tanggalnya di setiap departemen yang mau diaudit, kemudian tanggal waktu dan tanggal selesainya. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya tidak terlalu lama, gitu ya. Kemudian bagian-bagian sama ya auditi tanggalnya ditentukan supaya nanti pada saat kalau auditinya sudah ditentukan, pada saat auditor datang sudah jelas siapa yang akan mendampinginya, gitu ya. Nah, ini contoh rencana. Rencana itu artinya tadi jadwal sudah dibuat oleh eh, ketua tim. Nah, sekarang rencana itu dibikin oleh kita sendiri, Pak. Pada saat kita akan melakukan audit. Misalnya, saya ditugaskan nih untuk mengaudit bagian produksi pada tanggal 8 Januari kemarin, ya kan? Saya buat nih, tujuannya apa? Saya memverifikasi pemenuhan ECPH di Departemen Produksi, gitu ya. Auditornya siapa? Oh, saya namanya Pak Toyib, misalnya gitu ya. Kemudian metode auditnya. Oh, saya nanti saya akan melakukan dengan cara dokumentasi, saya juga mau cek observasi, dan saya juga mau menginterview langsung. Nggak apa-apa, ya. Yang penting Bapak Ibu siap. Kemudian Bapak Ibu mulai menyampaikan tuh agendanya, ya pembukaan, kemudian pengecekan dokumen. Oh berarti Bapak Ibu ngecek dokumen dulu nih, kan? Kemudian Bapak Ibu mengobservasi di lapangan, mengecek mana kebutuhannya, gitu ya. Itu untuk observasi ke lapangan. Kemudian Bapak Ibu jelaskan juga waktu istirahatnya, kemudian dilanjutkan dengan audit tahapan selanjutnya. Nah, ini harus dijelaskan Bapak Ibu di awal. Supaya apa? Ada komitmen antara auditi dengan auditor. Ya, kadang sering dengar auditor datang dikasih kursi aja, tapi kemudian eh, dia tidak diarahkan untuk melakukan audit. Nah, itu salah Bapak Ibu ya. Checklist. Bapak Ibu nanti checklist itu sebetulnya sebagai pedoman melakukan pengecekan ya Bapak Ibu. Kemudian alat bantu mengingat. Mudah-mudahan dengan adanya checklist kita tidak lupa. Oh yang ini ditanyakan belum ya? Oh yang ini kelewat belum ya? Tapi kalau dengan checklist mudah-mudahan itu tidak membuat kita menjadi lupa bagaimana melakukan proses misalkan untuk audit ini. Oke, tapi yang khawatir Bapak Ibu untuk checklist kita sudah siapkan juga. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal menggunakannya atau menyalinnya dan dijadikan sebagai file dan itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan di perusahaan Bapak Ibu. Jika memang belum memiliki ya eh, tim, belum memiliki checklist. Nah, ini contoh checklistnya Bapak Ibu. Jadi checklist ini isinya ya tanggal auditnya, kemudian auditornya siapa, auditinya siapa, lokasi auditnya di mana gitu ya. Kemudian ini berisi persyaratan-persyaratan Bapak Ibu di setiap 5 kriterianya. Di setiap kriteria kita jabarkan persyaratannya supaya apa? Supaya kita sebagai auditi ini dapat mengisinya apa yang ada di rumah kita untuk perbaikan. Nah, gitu. Ya, ini adalah eh, langkah-langkahnya. Bukan langkahnya apa? Persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam kebijakan halal di yang dibuat oleh DPR kan gitu kan. Sorry, mengenai kebijakan halal yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaannya ya, pelaksanaan itu pertama Bapak Ibu opening audit dulu ya, opening. Kemudian kalau sudah sampai kepada departemen yang ditugaskan untuk dilakukan audit, pertama Bapak Ibu opening dulu, opening meeting. Nanti apa yang akan dibahas di opening meeting akan kita jelaskan. Kemudian setelah opening, Bapak Ibu mengumpulkan dan memverifikasi informasi. Kemudian ada temuan atau tidak. Jika ada temuan atau tidak ada sesuaian, Bapak Ibu bisa langsung tulis. Kemudian konfirmasi tentang temuan audit dengan auditi. Jadi kalau sudah ditulis, Bapak Ibu sampaikan. Harus dikonfirmasikan kepada auditi. Benar enggak ini temuan? Ya, kalau memang, oh itu memang kelemahan kami belum bisa memperbaiki, ya sudah berarti sampaikan sebagai temuan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini sebuah temuan, tapi kemudian pemiliknya ngeyel merasa bahwa ini bukan temuan, ya tinggal dibuktikan saja dengan bukti-bukti yang lain, Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian persiapan closing, ya. Oh ya, konfirmasi tentang temuan, ya. Setelah tanda tangan, dikonfirmasi lagi temuannya A, B, C, gitu ya.
Kemudian baru persiapan closing, Bapak Ibu menyiapkan membuat laporan, baru kemudian closing meeting. Ditutupnya seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu harus apa yang Bapak Ibu saat melakukan audit itu tahapannya seperti itu, ya. Opening meeting, ya. Apa yang dilakukan di saat opening meeting? Pertama, Bapak Ibu memperkenalkan timnya dulu. Saya datang dari misalnya tim internal auditor PT ABC. Saya hari ini mengaudit bagian Bapak yaitu bagian gudang. Saya didampingi teman saya, misalnya kemudian ini sebagai auditor juga. Cuma, nah makanya dijelaskan seperti itu audit tentang itu. Kemudian konfirmasi tujuan dan lingkup audit, ya. Konfirmasi tujuannya Bapak Ibu dan lingkup auditnya. Bapak Ibu harus jelaskan prosesnya seperti apa di pelaku di di bagian tersebut. Kemudian Bapak Ibu boleh mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan semuanya terkait dengan unit kompetensi yang pertama. Kemudian konfirmasikan role and responsibility-nya Bapak Ibu. Jadi kita mau apa, ya kan? Aturannya seperti apa? Saat meeting boleh nggak ngopi? Nah itu tergantung kesepakatan teman-teman semua, ya. Kemudian pengaturan yang dianggap perlu, ya, jika ada yang memang belum diatur di dalam ketentuan boleh nanti disiapkan untuk keadaan tertentu. Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu mengumpulkan informasi awal. Bapak Ibu dapat dari mana informasi awal? Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu boleh membaca dokumennya. Bapak Ibu misalnya dapat tugas mengaudit bagian gudang. Ya Bapak Ibu tinggal lihat bagian gudang, dokumennya mana, manualnya mana, kemudian dibaca. Itu dalam rangka Bapak Ibu mengumpulkan informasi. Atau bisa juga Bapak Ibu berdiskusi dengan teman sejawat, ya, yang kemudian mengetahui prosesnya. Nah, Bapak Ibu silakan diskusi untuk memperkaya pengetahuan sebelum kita melakukan audit. Ya, baru kemudian bandingkan dengan standar dan dokumen yang ada. Ini sesuai apa enggak gitu, ya. Kemudian hasil bukti audit. Ya, Bapak Ibu harus temuan. Kalau ada temuan harus ada bukti. Ya, berarti harus di bukti audit harus ditunjukkan. Kemudian kesimpulan audit. Nah, baru dibuat kesimpulan Bapak Ibu. Ini tuh masuk kategori observasi atau sudah temuan. Nah, itu Bapak Ibu dijadikan sebagai kesimpulan audit. Temuan audit itu apa sih? Nah, itu Bapak Ibu. Temuan audit atau ketidaksesuaian adalah ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria atau klausul. Jadi tadi ya, ketidaksesuaian terhadap dokumen yang direncanakan sesuai dengan perencananya. Artinya apa? Ketidaksesuaian tidak sesuai dalam klausulnya berarti masuk ketidaksesuaian. Bisa juga ketidaksesuaian terhadap dokumentasi yang sudah ditetapkan, yaitu tadi Bapak Ibu. Tidak dokumentasi yang ditetapkannya misalnya ada SOP, kemudian tidak dijalankan, berarti ketidaksesuaian terhadap dokumentasi. Atau bisa juga Bapak Ibu, audit temuan itu terjadi karena ada aspek-aspek lain dari organisasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Jadi sebetulnya kalau di sini apa eh, tetap kita harus ada melapor kan gitu kan. Nah yaitu sebetulnya apa tentang dokumentasi seperti itu. Jadi ada SOP yang memang harus diikuti. Berarti kalau tidak diikuti berarti ada ketidaksesuaian. Atau ada yaitu aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, ada di situ ada prosedur untuk pengecekan bahan datang. Ada SOP-nya, kemudian dilakukan oleh personil gudang. Nah, di situ dijelaskan tuh mereka sudah melakukan pekerjaannya. Orangnya ada, kemudian dia ngecek, tapi saat Bapak Ibu mengamati ternyata orang tersebut yang melakukan mengecek bahan datang tetapi sambil bergurau. Nah, itu kan berpotensi terhadap kesalahan. Maka dari itu, untuk meminimalisirnya kita bisa istilahnya mempersiapkan diri dulu kan gitu kan. Jadi jangan sampai apa eh, kita tidak mempersiapkan diri akibatnya eh, apa eh,
aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Jadi tidak sesuai. Bapak Ibu sekalian, kadang di dalam audit kita juga melakukan sampling ya. Ibu Bapak misalnya mengambil sampling bisa secara random, bisa secara target ya. Bapak Ibu sudah menerapkan targetnya dulu ya. Target itu biasanya bila sudah ditengahi adanya isu tertentu. Misalnya Bapak Ibu mengetahui isu di gudang itu suka ada pesnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu pada saat mengaudit gudang, Bapak Ibu sudah tertargetkan tuh akan konsentrasi tentang bagaimana gudang menangani isu tentang bahaya tikus misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui informasi dulu sehingga kemudian auditnya itu sudah kelihatan ya, direncanakan baik-baik. Kemudian bisa juga dalam sampling itu Bapak Ibu menggunakan metode statistikal tertentu ya. Misalnya apa biasanya kalau yang sudah menjalankan itu ada metode statistikal pengambilan sampling berdasarkan standar military standar. Nah, itu ada tuh metodenya seperti apa sehingga kemudian ketika Bapak Ibu mengambil sampel sudah dianggap mewakili sebuah populasinya. Kemudian set persentase ya Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu sudah menetapkan presentasinya. Untuk sampel ukuran sekian saya akan mengambil sampel sekian persen gitu ya. Itu berarti Bapak Ibu sudah menetapkan persentasenya. Kemudian Bapak Ibu adalah kemudian adalah Bapak Ibu membuat laporan audit. Jadi setelah Bapak Ibu mempersiapkan, kemudian Bapak Ibu datang, kemudian melakukan audit ya. Kemudian ada temuan. Nah, temuan itu temuan terhadap apa? Temuan terhadap ketidaksesuaian karena klausulnya dilanggar atau karena SOP-nya yang dilanggar atau karena apa aspek-aspek yang menimbulkan berpotensi terhadap ketidaksesuaian. Nah, itu Bapak Ibu harus dilakukan dengan cara membuat laporan audit. Tujuannya apa sih? Menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur. Jadi ada buktinya Bapak Ibu melakukan audit ya dengan dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan audit. Kemudian menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan. Jadi kalau ada temuan, pasti ada tindakan perbaikan yang harus diterapkan. Nah, pastikan bahwa si auditi itu mampu untuk melaksanakan tindakan perbaikannya. Ya, itu yang penting. Kemudian menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit. Jadi pastikan bahwa temuan ini bisa dikerjakan dan ditindaklanjuti oleh auditinya. Kemudian Bapak Ibu, untuk membuat laporan audit, ya kita punya istilah yang namanya PLOR, PLOR. Apa itu dalam membuat laporan audit? Pertama Bapak Ibu, tentukan dulu masalahnya apa, problemnya apa, atau temuannya apa. Kemudian tentukan lokasinya di mana. Kemudian buktinya apa, ya. Buktinya ada ditemukan tikus gitu. Itu tuh contoh bukti itu, Pak. Ya. Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian atau referensinya apa? Kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu, itu referensinya merujuk kemana? EJPH kriteria keberapa gitu kan? Atau prosedur nomor sekian milik departemen tersebut. Nah, itu contoh yang referensi itu seperti itu. Referensinya bisa prosedurnya, bisa instruksi kerjanya, bisa manualnya, bisa juga regulasi yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Baru setelah Bapak Ibu membuat laporan, ya baru Bapak Ibu lakukan closing meeting. Ya, jadi closing meeting itu menyampaikan dan mendiskusikan hasil auditnya secara detail. Jelaskan Bapak Ibu, saya sudah melakukan audit ya di bagian misalnya bagian produksi, saya akan mendiskusikan hasil-hasil audit. Saya menemukan ada ada misalnya 3 temuan audit yang harus saya beritahu dan kemudian nanti silakan auditi menindaklanjutinya dengan membuat rencana tindakan dan perbaikannya. Nah, itu disampaikan. Kemudian memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan dan informasi tambahan. Maksudnya begini Bapak Ibu, temuan itu kan dicek oleh auditi. Kalau ternyata eh, si auditi itu boleh menyampaikan sanggahannya. Misalnya Pak ketemu ada temuan di sini. Oh Bapak Ibu bisa menyanggah kalau memang ini
Ini menunjukkan bahwa ini sebetulnya satu proses yang normal dan tidak menjadi temuan, gitu ya. Kemudian jika sudah sepakat ya tentang audit, misalnya tiga temuan audit, satu mungkin ada sekitar ada perbedaan pendapat sehingga kemudian tidak dijadikan sebagai temuan. Ini dianggapnya sudah selesai. Jadi ada dua temuan, maka auditor meminta persetujuan auditi, ditandatangani temuan tersebut. Kemudian laporan audit internal disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu sebagai anggota, maka laporan auditnya disampaikan kepada ketua. Kalau Bapak Ibu ketua, ya mungkin nanti disampaikan kepada manajemen setelah selesai auditnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh laporan audit. Ya, Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama belajar membuat atau mengisi ya laporan audit ini. Laporan audit yang sifatnya general, Bapak Ibu. Kami punya form yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, sebelum masuk ke kita akan nanti berlatih dengan studi kasus ya. Tapi mungkin saya mau buka dulu sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini. Oh, sudah ada yang resen. Ibu Rahmadini, silakan Ibu Rahmadini. Ya, makasih Pak. Pak, saya ingin memastikan di kantor saya itu kami cuma hanya ada 10 orang. Hmm. Nah, itu kalau untuk tim auditnya itu bolehkah cuma 2 orang? Hmm. Lalu yang kedua, untuk menjadi kalau saya sebagai penyelia halal, bolehkah saya juga jadi eh, ketua timnya atau harus orang lain? Seperti itu Pak, kira-kira. Ya. Baik Bapak Ibu, sebetulnya 10 orang berarti mungkin lingkup pekerjaannya tidak luas. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu perusahaan apa Bapak Ibu? Saya Ibu ini? PB, distributor bahan baku obat, Pak. Jadi Oke. sangat sedikit sih, orangnya Ya, cuma 10 orang. Itu nggak juga udah apa-apa. ada direktur di dalamnya 10 itu. 10 direktur mungkin kalau Bapak Ibu misalnya bagiannya itu apa aja Bu? Ada di gudang, impor, saya apoteker penanggung jawab, lalu 3 orang sales, Oke, satu itu aja. finance. Ya Ibu. Berarti Bapak Ibu, Ibu mungkin punya anggotanya Ibu sendiri sebagai ketua gitu ya Bu ya. Nanti ada dari bagian gudang, kemudian dari bagian apa lagi nih misalnya yang apa Bu bagian Impor, distribusi, logistik, logistik ya, bagian logistiknya misalnya 3 tim. Nanti yang penting adalah pada saat Bapak Ibu melakukan audit internal ya Bapak Ibu misalnya orang gudang ya berarti mungkin yang ngurusin gudang penyimpanan mungkin ditugaskan mengauditnya bagian impor ya orang impor ya mengaudit bagian gudang sehingga dia tidak ada konflik kepentingan jangan sampai ibu memplot orang gudang mengaudit bagian gudangnya nah itu berarti kita tidak melakukan cross check audit gitu ya Bu ya nggak apa-apa Bu kalau memang timnya sedikit yang penting sistemnya itu ada dan ibu mengaudit berdasarkan sistemnya sesuai hmm. dengan lingkup EJPH gitu ya Bu ya kemudian tadi pertanyaan kedua adalah tadi apa Bu tentang Nanti yang akan, berarti boleh selang-seling ya, Pak? Maksud saya. oh ya harus malah Bu Oh harus iya, boleh iya, iya. selang-seling gitu ya. Lalu bolehkah saya sebagai penyelia halal jadi Oh ya, auditor oh ya, ketua? boleh Ibu. Oh boleh. Bapak Ibu sebagai ketua, Ibu sebagai penyelenggara boleh menjadi ketua tim dan boleh juga menjadi anggota. Itu ya Bu ya. Oh, Gak oke. apa-apa. Lebih bagus sebetulnya kalau Ibu sekarang misalnya pada posisi yang sifatnya manajerial, Bapak Ibu mungkin lebih bagus sebagai ketua tim ya. Tinggal Bapak Ibu nanti kan memplot-plot timnya. Hmm, Oke ya, Ibu oke. Ramadhani. Iya, Silakan baik Ibu Pak Usep, Andini. makasih. Ibu Andini ada pertanyaan. Pak Osep izin bertanya berkaitan dengan checklist, Pak Osep. Oke. Untuk pengembangan checklist ini, siapa saja yang bisa terlibat untuk menentukan checklist dan dari mana aja sih sumber gitu ya? Maksudnya referensi untuk membuat Ya Ibu, checklist itu sebetulnya Ibu kan
melakukan audit internal ini kan standarnya adalah sistem jaminan produk halal, ya Bu ya. Di dalam EJPH kemarin sudah dijelaskan kan ada beberapa klausul-klausul ya, ada beberapa persyaratan-persyaratan. Dan itu persyaratan-persyaratannya itu sebetulnya materi EJPH itu mengupas tentang Kepkabhan 20. Sudah di-share ya, Kepkabhan 20 itu kan isinya kan kriteria EJPH. Nah, itu yang menjadi dasar checklist. Nah, checklist itu dibuat berdasarkan klausul-klausul yang ada di dalam Kepkabhan 20 tersebut, gitu Bu. Nah, checklist yang nanti mungkin akan saya share ke Bapak Ibu sebetulnya sudah mengacu pada Kepkabhan tersebut. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Apakah ini relevan dengan usaha Bapak Ibu saat ini? Kan gitu kan, berarti kan kalau relevan, ini menjadi bagian yang diaudit. Tapi kalau tidak relevan, berarti ini kan mungkin bisa diabaikan karena memang ini tidak dilakukan gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat checklistnya mana yang relevan, mana yang tidak. Yang relevan berarti kan nanti Bapak Ibu akan dilihat apakah sistemnya dilaksanakan atau tidak gitu ya. Kalau dilaksanakan berarti bagus ya. Kalau ternyata tidak dilakukan berarti kan menjadi temuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi referensinya adalah Kepkabhan 20 yang kemarin sudah mungkin di-share oleh MOT dan sudah dijelaskan di dalam materi EJPH. Oke ya Bapak Ibu, Ibu Andini, silakan Pak Nuryadin, silakan Pak Nuryadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, saya mau nanyakan masalah audit perihal kan kita ini dari melakukan pelatihan kan dari Mandiri, Pak, Ya, dan ikut LPH juga. Yang saya mau tanyakan, kita kan memberikan lisensi sertifikasi halal membantu UKM yang reguler. Yang saya mm-mm. tanyakan, bagaimana siapakah yang mengaudit yang reguler-reguler ini ketika kita menerbitkan sertifikasi halalnya. Dan berapa lama kita mengauditnya, maksud jangka waktunya gitu loh Pak. Oke, Seperti itu. Soalnya di Bali sendiri kan sekarang banyak sekali nih pelaku UKM yang belum lisensi halalnya. Banyak yang reguler itu banyak sekali. ya. Makanya itu yang mungkin menurut saya pertanyakan. Lah. Jadi Pak Nuryadin ini adalah peserta mandiri ya Pak ya, bukan dari pelaku usaha. Ya Pak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak, Bapak Ibu, Bapak Nuryadin ini kan berarti sebetulnya nanti akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Kemudian Iya. Bapak Nuryadin nanti sebagai penilaiannya di perusahaan tersebut. Ya nggak Pak? Iya bisa jadi gitu, Pak. Ya. Saya kan di LPH, Pak. LP3H gitu. Nah, gini Pak, Seperti beda antara teknisnya, Pak. LP3H, beda LP3H itu kan punya Mm, anggota pendamping halal. Ya nggak Pak? Iya, iya Pendamping benar-benar. halal itu rumahnya di LP3H. Kalau penilai halal, rumahnya di pelaku usaha, Iya, pelaku Pak usaha. ya. Jadi Bapak, makanya kalau Bapak menjadi, jadi sebetulnya tidak ada irisannya Pak antara pendamping ya LP3H dengan penyelia di perusahaan. Bapak Nuryadi ini kalau jadi penyelia, mungkin kalau yang pendamping kan mendampingi pelaku usaha berskala mikro kecil yang mengajukannya itu sertifikat halalnya itu berskala self declare, ya Saya nggak Pak? declare ya. Iya Ya, benar-benar. Bapak kan melihat, mengamati dan memutuskan kan gitu ya. Kalau pendamping kan Iya, begitu ya Pak ya. iya. Jadi itu dapat sertifikat halal. Tapi kalau penyelia itu Bapak harus menjadi pertama Bapak bisa melakukan menjadi penyelia di pelaku usaha mikro kecil ya. Atau kalau Bapak sudah memiliki sertifikat kompetensi bisa menjadi penyelia di pelaku usaha menengah dan besar. Tapi Bapak nanti kalau jadi penyelia itu ada Bapak tuh ada di pihak pelaku usaha yang akan membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan, mempersiapkan sampai dia mendapatkan sertifikat halal. Ya, jadi Bapak berada di dalam tim di dalam perusahaan Pak sebetulnya walaupun mungkin Bapak sifatnya sebagai konsultan orang luar, ya nggak Pak? Iya, iya benar, Pak. Iya. Tapi Bapak berarti sebagai konsultan nanti ketika Bapak misalnya ada perusahaan yang Bapak ingin ajukan sertifikat halal, Bapak membantu Iya, mempersiapkan dokumen-dokumennya, tapi kan bersama tim perusahaan Pak, iya bersama benar. dalam, ya nggak?
benar Pak. Nanti kan ada tim manajemen halalnya berarti kan orang-orang perusahaan tersebut. Kemudian ada tim internal auditor. Bapak harus mempersiapkan tim internal audit di pelaku usaha tersebut. Bapak harus memilih tim, kemudian ngajarin apa pelaku usaha, mungkin tim manajemen halalnya diajarkan tentang EJPH, tim Iya internal siap. auditor diajarkan EJPH dan teknik audit. Nah, itu yang Bapak terima hari ini nih bisa diajarkan kepada tim internal auditor. Nanti tim internal Iya auditor melakukan proses audit. Bapak sebagai penyelia dari pihak luar ya, Bapak bisa membantu itu mengamati apakah dilakukan sudah benar atau belum, membantu meriapkan laporannya gitu ya. Seperti itu iya Pak. Pak. Jadi, Ya, memang berbeda makasih Pak. antara pendamping dengan penyelia. Ya, kalau Iya penyelia benar Pak. begitu Pak. Mohon maaf Pak Nuryadin mengikuti uji kompetensi apa enggak atau hanya pelatihan? Rencana mengikuti Pak. Oke, berarti kalau Bapak Nuryadin itu mengikuti uji kompetensi, berarti nanti Bapak kalau sudah jadi penyelia halal bersertifikat halal plus mendapatkan sertifikat kompetensi, maka Bapak Nuryadin bisa membantu pelaku usaha di skala industri, bisa mikro, bisa kecil, bisa menengah, bisa besar. Oh iya siap Itu Pak. bedanya yang ikut kompetensi, uji kompetensi dan tidak. Itu ya Pak ya. Tapi kalau Yang Bapak maksudnya yang uji yang dapat BST itu Pak ya? ya, dari BNSP, Pak. Badan Oh iya. Nasional Standarisasi Profesi. Itu Oh nanti iya. Bapak dapat dua sertifikat. Sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Sertifikat Oke. pelatihan dikeluarkan lembaga pelatihan, ditandatangani lembaga pelatihan dan kepala BPJPH. Sertifikat kompetensi Bapak-Bapak akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Begitu. Jadi ada dua sertifikat, Pak. Oke, siap Pak. Ini ya, jelas ya, Pak ya? Ya jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Baik Pak, Silakan terima Pak kasih. Iqbal. Ya Pak, ini saya ada 4 pertanyaan Pak Waduh, terkait banyak sekali. audit internal. Bapak dua dulu ya Pak ya, karena biar yang Oh iya nanya. boleh Pak. Oke Pak. Silakan Pak Iqbal. Sementara saya pilih dulu ini yang kira-kira lebih Monggo, monggo. untuk klasifikasi Pak. Untuk klasifikasi temuan itu Oke. apakah ini karena nanti untuk menentukan skala prioritas perbaikan Pak. Mm-mm. Mungkin yang masuknya mayor atau minor gitu Pak. Apakah Ya, ada standarnya juga itu di eh, audit internal di SCBH itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini berkaitan dengan corrective action, Pak, untuk temuan-temuan yang sifatnya itu nanti perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup mahal atau mungkin sampai dengan merombak layout dan flow proses produksi, Pak. Nah, ya, itu untuk waktu perbaikannya itu penentuan waktu perbaikannya itu seperti apa, Pak? Jangka baik. waktunya, kemudian eh, apa namanya bukti perbaikan sementaranya itu perlu seperti apa kalau memang harus nunggu waktu lama, gitu, Pak. Oke. Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi begini Pak. Pertama tentang klasifikasi temuan. Bapak sekarang di perusahaan apa Pak? Roma potong unggas, Pak. Oh, rumah potong unggas. Baik. Jadi begini Pak, kalau di dalam apa halal itu tidak ada misalnya temuan yang ringan, berat itu ya, atau temuan yang sifatnya minor atau major atau kritikal tidak ada. Kalau di halal mana yang tidak memenuhi standar SJPH, maka itu menjadi temuan, gitu ya Pak ya. Jadi tindak dan harus diperbaiki. Nah, kalau bagaimana Pak perbaikannya jika mungkin memerlukan waktu yang lama, ya? Berapa waktu yang boleh kita misalnya diberikan toleransi penyelesaiannya, gitu ya Pak ya? Begini Pak, sebuah temuan itu nanti kan harus diselesaikan, ya Pak ya. Kemudian tentang batas waktu penyelesaian sebetulnya tergantung dari sifat temuannya. Kalau temuannya misalnya ringan terkait hanya kebersihan, mungkin hanya dibersihkan, selesai. Temuan 1 2 hari selesai. Atau misalkan temuannya terkait dengan harus ada memperbaiki prosedurnya, karena belum ada prosedur, harus bikin prosedur. Nah mungkin itu waktu kan disesuaikan, 2 minggu atau 1 minggu gitu kan. Atau misalnya temuannya sifatnya memerlukan alat yang harus dibeli. Nah berarti kan
Ada harus dibeli, ada harus mencari vendor, ada harus mendapatkan persetujuan manajemen buat dikeluarkan uang yang membeli sesuatu. Mungkin itu kan ada waktu yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. Oh, biasanya kalau membeli-beli barang itu minta tanda tangan bos, nilainya sekitar di atas 10 juta tuh perlu waktu tanda tangannya sekitar seminggu gitu. Ya berarti penyelesaian ditetapkan, disepakati antara auditor dengan auditi. Mungkin 10 hari selesai. Tapi ternyata perbaikannya perlu terkait dengan infrastruktur. Diperlukan waktu yang mungkin lebih lama lagi. Nggak apa-apa, Pak. Jadi temuan, diagendakan. Penyelesaiannya seperti apa? Ini akan selesai misalnya dalam waktu 2 bulan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting adalah progresnya jelas. 2 bulan itu seperti apa gitu ya. Dan memang betul-betul itu memang proses perbaikannya itu memang memerlukan waktu yang lama. Ini kan terkait dengan verifikasinya ya Pak ya. Mengecek kembali apakah sudah dilakukan atau tidak. Itu nanti eh, dicek sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan. Seperti itu Pak. Bukti-buktinya misalkan bisa saja Pak. Misalnya Bapak kan bisa memantau, oh pada hari sekian harusnya sudah ada penunjukan vendor. Oh pada hari sekian seharusnya sudah mulai pada persetujuan kan gitu kan. Seperti itu Pak. Oh, pada hari sekian sudah mulai eksekusi kan gitu. Nanti tinggal pelaksanaannya. Jadi waktu penyelesaian tergantung dari sifat temuan auditnya. Mana yang bisa diselesaikan cepat, mana yang harus diselesaikan dengan waktu yang cukup lama. Begitu Pak Iqbal. Oh iya, oke Pak, siap Pak. Terima kasih Mudah Pak. jelas ya. Sekarang dilanjutkan dengan yang lain. Mungkin Pak Riki Setiabudi. Silakan Pak Riki. Saya nggak tahu nih Pak, pertanyaannya makasih mungkin sedikit apa ya, betul masuk kan ya. Karena gini Pak, menyambut pertanyaan saya yang ke tadi Pak. Misalnya ini kita kan akan melaksanakan audit ya internal, tapi di dalamnya juga kan perlu pasti ada suatu komunikasi Pak. Contoh Hmm, tadi yang saya informasikan di season sebelumnya, dari tim purchasing misalnya ada informasi ini barang tidak ada dan ada masalah dalam dalam importnya ada masalah, sedangkan barang itu perlu kita harus produksi gitu. Nah ini ada batas waktu nggak sebagai auditor ataupun sebagai apa ya jadi penyelia ya kita ya harus bisa memutuskan kalau itu barang tidak ada stop produksi Pak gitu Pak. Nah ini dengan kondisi sekarang yang bicara audit, ya, bicara penyelia, tapi kan kita ada sistem komunikasi juga dari tim purchasing misalnya, Pak barang ini nggak ada. nah, Substitusinya nggak ada. Pak. Bagaimana tuh kendala seperti itu, Pak? Oke. Itulah makanya di dalam tugas penyelia itu ada yang disebut dengan apa salah satu tugasnya. Mengkoordinasikan PPH, Pak. Jadi Bapak Ibu harus dapat mengkoordinasikan PPH. Kalau ada permasalahan-permasalahan tersebut, Bapak Ibu ya makanya dibutuhkan kemampuan komunikasi, manajerial, kan ini pengambilan keputusan, koordinasi gitu ya, Pak. Kalau memang kemudian ada satu bahan yang ternyata belum datang, tapi produksi harus berjalan. Kemudian ya sebagai penyelia harus mampu memutuskan Pak dan mempunyai sikap untuk merekomendasikan kepada pimpinan kita. Hasil dari pengawasan itu apa sih? Kan rekomendasi Pak. Ya kan? Misalnya Pak, kita mau produksi produk A, tapi ini salah satu bahannya tidak bisa didatangkan. Ya Pak ya? Adanya bahan ini, tapi bahan ini tidak halal. Sebagai penyelia apa Pak rekomendasinya? Rekomendasinya adalah, Pak, ini tidak bisa dilakukan. Karena apa? Kalau saya pakai ini, barang kita jadi nggak halal, kan gitu kan? Produk kita menjadi tidak halal. Nah itu eh, menurut saya karena kita sebagai penyelia juga pegawai ya Pak ya, ya rekomendasi tetap harus disampaikan Pak, ya kan? Nanti tinggal, nah itu kembali lagi Pak, komitmen manajemennya seperti apa? Ya kalau komitmen manajemennya tidak komit, alah udahlah, halal nggak halal bikin aja. Berarti memang sudah rusak sistemnya. Berarti manajemennya sendiri yang kemudian apa istilahnya melanggar sistemnya. Tapi sebagai penyelia kita sudah melakukan kewajiban merekomendasikan sesuatu. Ya, tinggal nanti manajemennya seperti apa gitu loh Pak. Kalau ternyata memaksakan diri, ya Pak,
saya sudah merekomendasikan. Tapi kalau ini berarti kalau Bapak tetap menggunakan bahan ini dan tidak halal, produk kita jadi tidak halal, Pak. Saya sebagai penyelia yang istilahnya bertanggung jawab terhadap proses produk halal, saya sudah tidak memikul tanggung jawab lagi karena sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin perusahaan. Nah, itu tinggal gitu, Pak. Tapi Ya, menurut saya karena karena istilahnya halal itu juga nomor satunya apa sih, Pak? Kriteria EJPH pertama itu apa? Komitmen dan tanggung jawab, Pak. ya, Pelaku usaha. Kita ini pelaksana, kita ini sebagai penyelia yang akan tapi yang akan mengkoordinasikan itu. Penyelia akan salah kalau begini, Pak. Bapak dapat laporan dari bagian pembelian. Pak, ini bahannya nggak ada. Terus kemudian adanya bahan ini, Pak. Tapi bahan ini tidak halal. Terus Bapak memutuskan sendiri. Udah nggak apa-apa, saya penyelia nanggung resiko. Itu penyelia tidak komit, Pak. Bapak tidak ngomong sama tanggung jawab atasan. moral. Iya, kalau nanti kemudian sampai terjadi sesuatu, penyelia disalahkan kan, Pak? Ya, ya. Pak, mengapa ini kok tetap diproduksi, kok tetap menggunakan bahan tidak halal? Akibatnya produk Bapak ini nggak jadi tidak halal. Terus kemudian atasnya bilang, loh kok nggak ada yang lapor sama saya? Wah, di sana juga tuh Pak. Maka menurut saya penyelia itu tugasnya mengkoordinasikan kalau ada keputusan yang berat seperti itu ya kita berikan rekomendasi pada pengambilan keputusan tertinggi. Seperti itu sih Pak, kalau yang saya biasa lakukan ya. Tapi mudah-mudahan sih Pak, kalau orang pelaku usaha yang sudah komit menerapkan halal, harusnya paham gitu ya. Begitu Pak. Ya, betul, betul Pak. Tergantung situasi sekarang ya agak susah Pak. Oke, Iya. kalau kalau nanti misalnya kita Oke. dapat substitusinya Pak, tapi kan tuh tiba-tiba dapat lah istilahnya dan bersertifikasi halal. Sementara bisa kita pakai dulu Nah, karena belum kalau ada terdaftar di. misalnya gini Pak. Oke, kalau misalnya ternyata Pak ini ada substitusi, barangnya sama, mereknya berbeda. Ya, Ini sudah halal sebetulnya, tapi saya belum memasukkan ini ke dalam daftar bahan halal, ya Pak ya. ya, Lebih baik menunggu. Bapak segera ajukan, kan ketentuannya begini Pak, mengajukan bahan baru, ya kan, dan tidak menggunakan sebelum dapat persetujuan. Jadi bisa saja Pak. Kemudian Bapak istilahnya sebelum dapat persetujuan ya belum dapat digunakan dulu. Atau kalau mau mungkin dibikin dulu, tapi produknya di hold. Setelah dapat persetujuan baru kemudian di apa produknya dipasarkan. Tapi kalau ternyata kan begitu Pak ya. Tapi kan kita punya keyakinan ini sudah halal kok gitu loh. Cuma karena Bapak tidak mau melanggar aturan, kan kalau Bapak menggunakan bahan di luar daftar bahan halal walaupun sudah halal kan aturannya dilanggar Pak. Kan gitu ya. betul, betul, betul. Makanya Bapak lebih baik segera ajukan, menunggu, kemudian baru dipakai. Kan komitmennya di dalam EJP itu tidak menggunakan bahan sebelum mendapatkan persetujuan. Ya nggak Pak? Gitu ya. Ya, Pak Riki mudah-mudahan jelas. Ini ya diskusi Pak. yang nih asik juga gitu ya. Terima kasih Pak. Silakan dengan Pak Ahmad Haryono. Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Baik Pak, izin. Eh, Pak, kami kan sudah Suaranya mendaftar putus-putus Pak. ke Maaf. supplier untuk pengajuan sertifikasi halalnya. Ya, Jadi LPH-nya itu saya buatkan itu dari LPH USK ya, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Nah, jadi kan auditornya itu kan dari LPH itu ya Pak ya. Itu ya. dia sistemnya nanti Pak, ketika mereka mengaudit kepada perusahaan kami atau kepada audisi, eh, misalnya bila mana ada yang belum proses-proses itu belum sesuai, itu dia diarahkan diperbaiki atau langsung dicatat dan kemudian bila mana prosesnya itu belum sesuai Pak, itu nanti dari lembaga apa namanya lembaga LP LPJH ya. Eh, itu nanti seperti apa ya Pak ya maksudnya? Karena kan kita kan prosesnya itu kan juga sudah kita bayar ya kalau saya tidak salah sekitar
3,3 atau 3,7 juta ya kemarin ya. Mm-mm. Itu kita bayar pajaknya kayak gitu. Eh, jadi maksud saya itu penentuan ketentuan nanti sertifikat halalnya itu disetujui atau belum disetujui itu seperti apa Pak gitu. Karena LPH-nya itu dari Banda Aceh ke tempat kami Aceh Singkil itu membutuhkan waktu 14 jam perjalanan ya kalau via darat. Eh, kalau via ini udara itu belum tentu gitu karena bandara kami tidak kurang aktif sepengetahuan saya gitu. Nah, apakah ada nanti misalnya kalau memang belum sesuai, apakah ada nanti eh, apa namanya auditor selanjutnya atau seperti apa Pak? Mohon arahan atau petunjuknya Pak. Ini berarti kita bukan membahas tentang audit internal nih Pak. Ini kan tentang audit yang dilakukan oleh LPH pada saat nanti Bapak sertifikasi Iya ya Pak. Pak ya. Iya iya. Dan makanya begini Pak, kalau audit eksternal, audit sertifikasi itu pertama kan sebelum Bapak sudah mendaftar, kemudian Bapak menentukan LPH-nya. LPH-nya kan berarti kan mengambil LPH yang mungkin terdekat di dekat posisi Bapak ya. Iya Tapi Pak. Aceh mungkin agak sulit ya LPH-nya ya Pak ya. Iya Pak. Saya cek cuma apa saya masih belum kurang tahu informasinya ya kayak gitu. Jadi saya ambil itu dari LPH USK Pak, Universitas Syah Kuala gitu. Oke, oh iya 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 benar Universitas Syah Kuala ya. Nah, Ya berarti kan nanti Bapak akan didatangi oleh auditor dari WSK tersebut, LPH WSK ya. ya, Nah, ya. ya kan sebelum diaudit itu kan ini Pak, ada yang namanya pre-audit. Hmm, Pre-audit itu kan mengecek kelengkapan dokumen-dokumen, gitu ya Pak ya, ya. ya, Tapi misalkan Bapak Ibu secara dokumen sudah lengkap, kemudian didatangi oleh LPH, melakukan auditor dari LPH, kemudian ada temuan audit kan harus ditindaklanjuti Pak. ya. Ada waktu untuk menyelesaikannya. Hmm, Kan gitu kan? Waktu penyelesaian temuan, kemudian nanti ada sidang komisi fatwa, seperti itu. Ya ikuti hmm, prosesnya Pak. hmm. Begitu. Memang ada kendala sih kalau memang di beberapa kota ya, tapi kalau Bapak sudah mendapatkan LPH-nya, berarti kan tinggal eh, penyelesaiannya itu kan nanti bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti. Apa temuannya apa, kemudian nanti diselesaikan apa, bukti-buktinya ditunjukkan, kan gitu Pak. Nanti baru ada sidang komisi fatwa. Seperti itu. Ini agak agak menyimpang ya, ini audit eksternal nih. Mungkin nanti kita diskusi lagi aja Pak. Karena pertanyaan yang lain Iya, masih ada. boleh Pak. Mohon maaf Pak, kayak gitu. Maksudnya sekalian Iya, melanjutkan iya. kan, karena kan pasti audit internal itu kan akan juga diperiksa oleh audit eksternal kan Pak kan? Ya. Betul Ya nggak Pak? secara umum begitu sih Pak gambarannya. Kalau ada nanti audit sertifikasi, LPH yang mengaudit, ada temuan, ya pasti ditindaklanjuti temuannya. Bapak Ibu memperbaiki, melakukan tindakan perbaikannya, kemudian dilaporkan, ya kan, diberikan bukti-bukti, tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan, kemudian kan dilanjutkan proses selanjutnya. Begitu Pak. Hmm. Oke, Baik Pak, dengan terima ya, kasih Pak. silakan dengan Pak Hasan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kan Silakan. penyelia halal itu bisa menjadi anggota ya Pak? Anggota apa Pak? Eh, Auditnya Oh ya. boleh jadi anggota. Misalkan penyelia halal itu sakit misalkan, atau eh, katanya penyelia halal itu boleh ada di beberapa perusahaan, misalkan 13 perusahaan. Hmm. Itu gimana ya, bisa digantikan atau bisa dilanjutkan sama ketua? Atau emang harus penyelia halalnya itu harus ikut auditnya? Hmm. Begitu aja, Pak. Bapak berarti penyelenggaraan halal mandiri apa ya? Bapak Di- bagian dari perusahaan atau penyelenggaraan halal mandiri, Pak? Mandiri, Pak. Mandiri. Bapak cita-citanya mau menangani banyak perusahaan ya, Pak? Gak apa-apa. Bapak kalau jadi penyelenggaraan halal mandiri, ya pesan saya, pastikan tugas Bapak sebagai orang yang melakukan bertanggung jawab terhadap proses produk halal itu dapat Bapak tangani.
Jangan sampai Bapak istilahnya menangani banyak perusahaan, tapi cuman sampai batas setelah sertifikasi selesai, Bapak tidak ada lagi di perusahaan, tidak bisa melakukan proses pengawasan. Akibatnya apa? Nanti kalau perusahaan yang Bapak penyeliai itu kemudian belok, Bapak nggak tahu. Jadi lebih baik Bapak kalau menjadi penyelia yang sifatnya pihak konsultan ya Pak ya, pihak luar, Bapak boleh Pak. Tapi saran saya begini, ini buat orang yang penyelia dari luar ya, Bapak boleh misalnya menangani pelaku usaha satu, kemudian dihantarkan sampai dapat penyelia halal. Kemudian nanti Bapak ada lagi, dua ya, tangani lagi. Lihat kondisi perusahaannya dan lihat jarak Bapak. Karena selama nama Bapak, misalnya kemudian sudah pada sertifikat halal, pada dapat 4 perusahaan aja sudah dapat nih Pak. Selama 4 perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat halal, memelihara sistem halalnya, Bapak tetap punya kewajiban buat melakukan proses pengawasan. Artinya Bapak kan tetap harus ke pabrik tersebut. Dan itu disesuaikan dengan waktu Bapak. Nah, oleh karena itu saran saya, Bapak sebagai penyelia yang membantu pelaku usaha, mungkin pelaku usaha belum punya penyelia. Bapak menjadi penyelianya. Hantarkan sampai dia mendapatkan sertifikasi halal, sertifikat halal. Setelah itu Bapak sarankan bahwa perusahaan memiliki pengganti. Perusahaan punya pengganti penyelia hal yang lain, artinya dilakukan training lagi, tapi kan pabriknya sudah halal. Nanti kalau sudah ada penyelia pengganti dari internal perusahaan, digantikan posisi Bapak. Bapak keluar, karena Bapak kan orang luar. Tapi yang sudah bertanggung jawab terhadap proses produk halalnya sudah dari orang dalam sendiri. Sehingga Bapak kalau ada apa-apa itu kan yang sudah berganti penyelianya. Tapi kalau Bapak misalnya mau tetap saja di sana menjadi penyelia, ya berarti tetap tanggung jawab Bapak untuk menjaga proses halal di perusahaan tersebut tetap melekat. Karena penyelianya Bapak. Gitu ya Pak ya. Jadi hati-hati, jangan terlena sampai punya 100 klien, tapi kemudian tidak terurus. Tidak terus artinya Bapak tidak pernah ke sana, tidak pernah melakukan pengawasan, tidak pernah melakukan pengecekan gitu ya. Ya artinya nanti khawatirnya 100 perusahaan tersebut satu belok Pak. Ah udahlah nggak ada penyelia lagi, pakai bahan-bahan yang nggak halal. Tiba-tiba ketahuan, ya kan? Ada pengawasan dari pihak luar. Ketahuan ternyata banyak pelanggaran. Nama Bapak sebagai penyelia masih nyantol di sana. Kena Pak. Jadi hati-hati gitu ya. Makanya saran saya buat penyelia yang eksternal, setelah dapat sertifikat halal, pelaku usaha yang kita bantu tersebut, Bapak sarankan, Pak, sekarang saya sudah mengantarkan. Ya kan? Saya karena saya juga pihak luar, saya sarankan orang Bapak menjadi pengganti saya, tapi kan kualifikasinya harus sama dengan saya. Di training, ikut training, setelah jadi, baru nama Bapak digantikan oleh orang lain. Nggak apa-apa itu bisa. Begitu ya, Pak. Misalkan Oke? kalau Mm-mm. Pak, Ya, ya. eh, misalkan cuma satu perusahaan ya Pak, Oke. eh, untuk mengauditnya itu kan bisa sama ketuanya atau saya harus ikut, misalkan saya sakit misalkan Pak, jadi Hmm. nggak bisa ikut mengaudit misalnya kayak gitu. Itu gimana ya Ya, Pak? Kalau kalau sakit sakit gitu. kan gini Pak sebetulnya. Audit internal kan direncanakan, Pak. Dengan dia lakukan di audit internal direncanakan. Oh, saya Ya akan lakukan misalkan di ini. tanggal tertentu sudah direncanakan. Kita kan Mm-mm. tidak tidak tahu yang terjadi setelahnya. Misalkan kecelakaan atau apa kan jadi kita nggak bisa ikut mengaudit kayak gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, kan Bapak bisa melakukan pengontrolan dengan cara yang lain, Pak. Kan yang mengaudit kan tim Bapak juga. Bapak sebagai ketuanya, ya kan, misalkan. Kemudian kan jangan lupa Pak, audit itu dilakukan secara tim ya, bukan sendiri. Ya kan, tadi sudah saya jelaskan, punya tim, ya Bapak bisa lakukan. Tim yang mengaudit, Bapak kan bisa mereview, melihat temuannya, kemudian nanti melaporkannya, kan gitu. Nggak apa-apa. Yang penting yang harus Bapak hindari adalah jangan sampai seseorang tersebut mengaudit departemennya sendiri. Paham nggak Pak? Bapak timnya dari departemen si Fulan, dari departemen A.
si Anton dari departemen B, ya kan? Si Hawa, si Adam dari departemen C gitu ya. Maka si Fulan itu tidak boleh ngaudit departemen A. Si Fulan mengaudit departemen B, si Anton departemen C, kemudian si Adam mengaudit departemen A. Jadi disilang begitu, Pak. Sehingga kemudian tidak mungkin terjadi orang tersebut mengaudit departemennya sendiri. Gitu ya. Jadi Itu yang harus dipastikan. penelitiannya tuh harus ikut berarti ya, ikut mengaudit harus ikut berarti ya. Tidak bisa Bapak, sama ketua maksudnya. Teh saya kan sebagai anggota misalkan. ya kalau Em, Bapak sebagai anggota kemudian ada tugas mengaudit, ya lakukan. Tapi kalau ada kejadian yang force major seperti itu kan ya, nanti ya, ketua yang mengaturnya, Pak. Oh, Bapak oh ya. sakit Misalkan saya digantikan gini. sakit gitu, jadi nggak bisa Hmm, ikut mengaudit ya, tapi kayak Bapak gitu. sehat terus, Pak, Insya Allah. Amin. Ya misalkan lah gitu. Nggih, nggih. Ya, 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 Pak. Ya, ya. nanti kan diatur. Oke, saya sebenarnya ada contoh studi kasus nih. Kita kasih dua pertanyaan ya. Nanti kita sudah selesai, kita masuk ke studi kasus ya. Oke, silakan Ibu Risa. Baik, terima kasih Pak Osep. Melanjutkan dari pertanyaannya Pak Hasan selaku penyelia eksternal. Kalau misalkan yang kita bantu sampai ber-SH itu adalah UMKM. Nah, itu biasanya agak sulit Pak kalau misalkan setelah terbit SH untuk disarankan mempunyai internal penyelia sendiri itu bagaimana ya Pak? Apakah tetap kita terus selamanya melakukan pengawasan tersebut? Terima Ya kasih. berarti, ya iya Bu. Artinya kan kembali ke Ibu nih. Menjamin nggak bahwa si pelaku UMK tersebut setelah dapat sertifikasi halal, kemudian Ibu sudah tidak ke sana-sana lagi, dia akan konsisten nggak untuk menjaga itu? Kan gitu kan? Tetap ada kekhawatiran ya Bu ya. Makanya kalau yang UMKM tersebut, kan sebenarnya kalau di Ibu melihat polanya Bu, bisa saja misalkan begini. Kalau misalnya Ibu nangani 10 aja Bu, 10. Ibu berarti kan mas schedule kan, kalau 10 berarti kan Ibu setiap 2 minggu datang ke satu pelaku usaha tersebut. Ya Bu ya, sehari, karena jadi 5 hari kerja, berarti kan dalam 2 minggu kan ada 10 yang Bapak Ibu kunjungi. Nah berarti kan kapasitasnya segitu. Ya tergantung ibunya. Yang pasti gini Bu, selama nama Ibu itu tercantum sebagai penyelia di pelaku usaha UMKM tersebut, maka tanggung jawab memelihara menjaga proses produk halalnya kan tugasnya penyelia nyantol terus Ibu. Gitu ya. Itu nanti Ibu silakan pertimbangkan kan gitu kan. Atau misalnya Ibu, saya bisa setiap hari bisa mendatangi 2 pelaku usaha, misalkan gitu ya. Berarti eh, dalam 2 minggu saya bisa 20 gitu ya. Ya silahkan, tapi itu kan nanti ini Bu, kapasitas orangnya seperti apa gitu ya. Itu karena sampai saat ini belum ada ketentuannya. Tapi kalau sampai ada misalnya satu penyelia menangani 200 pelaku usaha, itu rasanya tidak mungkin orang bisa sekuat itu mengontrol, menjaga proses produk halal di 200 pelaku usaha, walaupun UMKM. Karena kan fungsi mengawasinya kan masih ada. Kan kalau dihitung tugas pani halal kan ABC Kodam itu kan lumayan berat itu Bu. Iya enggak? Terutama aktivitas keseharian yang terkait dengan pengawasan. Yang terkait dengan unit kompetensi ketiga itu tuh harus Bapak Ibu lakukan tuh. Itu ya, kalau sudah tetap mendapatkan sertifikasi halal, sebetulnya fungsi pengawasan yang unit kompetensi ketiga itu benar-benar dijalankan itu, Pak, untuk memelihara sistem. Oke ya? Baik, terima kasih Pak Osep. Iya. Oke ya, Bapak Ibu, sekarang yuk kita buka studi kasus yuk. Silakan Bapak Ibu buka studi kasusnya, saya juga buka studi kasusnya. Sebentar. Tapi nanti karena waktunya pendek ya, saya nanti hanya memberikan clue-cluenya nanti Bapak Ibu bisa itu ya. Oke, Ibu sudah buka Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang sebentar.
Saya akan sedikit membahas bersama, tetapi bukan mengisi, ya Bu ya. Hmm. Gimana sih? Oh, sorry ya Bu ini. Bapak Ibu sudah nampak di layar studi kasus? Sudah, Pak. Oke, mungkin ada yang berkenan untuk membaca? Siapa ya? Nanti dapat poin keaktifan. Mungkin Ibu Isma kali ya. Bu Isma silakan Ibu Isma. Boleh, Pak. Ya, silakan Ibu Isma. Oke. Untuk tugas 3, studi kasus internal audit. Kebetulan saya juga di sini sebagai auditor internal, Pak, di beberapa Alhamdulillah. perusahaan. Ya, Oke. silakan Ibu Isma. Tugas 3 ini melakukan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor. Halal menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi, hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum sertifikasi. Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit di bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang, menemukan adanya bahan baku nensiamid sebanyak 15 drum plastik dengan merek Mois yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, niacinamide yang digunakan seharusnya merek Skin dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Setia memastikan dengan memeriksa pada website bpjphalal.go.id dan memang niacinamide merek Mois belum memiliki sertifikat halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian supplier, bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide tersebut karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bagian halal. Oke, Bahan halal, oke. Tugas tugas ketiga, tiga. untuk lembar kerja 5, ini istilah checklist audit dan buatlah laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. Oke. Kemudian lembar kerja 6, istilah pembagian tindak lanjut hasil audit berdasarkan lembar kerja 5 yang telah dikerjakan. Oke, baik Ibu Isma, terima kasih. Jadi ini ada studi kasus Bapak Ibu ya. Ceritanya demikian, tadi sudah dibacakan. Nah, tugas Bapak Ibu kali ini di LK5 dulu. Jadi untuk materi ini ada di dalam satu file ini ada 2 LK sebetulnya Bu. Ya, cuman untuk yang saya sampaikan ini sampai dengan nanti jam 12 itu terkait dengan LK5. Jadi perintahnya adalah Bapak Ibu diminta mengisi checklist audit ya dan buat laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. Nah, ini ada checklist Bapak Ibu ya. Ini ada checklist, kemudian nanti di bawahnya ada laporan audit. Nah, laporan audit ini Bapak Ibu untuk LK5 ini Bapak Ibu cukup karena laporan audit kan isinya hanya melaporkan plot tadi. Apa problemnya apa, kemudian lokasinya di mana, objektifnya apa atau buktinya apa, kemudian referensinya apa. Nah, ini sampai dengan ini saja dulu. Bapak Ibu LK5 ini Bapak Ibu mengisi sampai dengan di sini. Sampai dengan referensi. Tapi sebetulnya sebelumnya kita akan mengisi checklistnya dulu Bapak Ibu.
Nah, checklist ini, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, kita belajar checklist nih sekarang. Checklist ini formatnya begini Bapak Ibu. Ada tanggal auditnya, kemudian auditornya siapa, auditinya siapa, lokasi auditnya di mana, maksudnya di bagian apa gitu ya. Kemudian di dalam checklist ini tadi ada pertanyaan dari siapa ya yang bertanya tentang checklist ini dasarnya apa. Nah di sini Bapak Ibu, ini ada 5 kriteria lengkap di sini. 5 kriteria, kemudian ini adalah persyaratan-persyaratannya. Ya, kriteria tentang komitmen tanggung jawab, ini persyaratan-persyaratannya. Kemudian kriteria tentang bahan, ada persyaratan-persyaratannya. Kriteria tentang proses produk halal, ini persyaratan-persyaratannya. Ini sudah kita bikin lengkap seperti di dalam Kepkaban 20. Ya, tapi dituangkan dalam bentuk bahasa checklist gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan berlatih nih. Menurut Bapak Ibu dari cerita ini, kalau dilihat dari 5 kriteria EJPH, itu kira-kira ada di kriteria mana Ibu Bapak? Ada yang bisa bantu? Kriteria bahan, Pak. Kriteria bahan. Ya, terima kasih. Tadi dengan Pak siapa yang tadi bilang bahan? Riki, Pak. Oh, Pak Riki. Riki ya. Oh ya, Pak Riki. Makasih Pak Riki. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena di studi kasus ini sangat terkait dengan bahan, maka saya nanti Bapak Ibu mengisi checklistnya itu di kolom bahan saja. Mana yang ya, mana yang tidak. Tapi mungkin di atas dulu ya. Kita coba isi ini aja dulu. Tanggal auditnya tanggal berapa Bapak Ibu dari studi kasus tadi? 8 Maret, Pak, rencananya. Oke, ayo ditulis. Ini tugas loh. Kita coba bahas bareng ya. Kemudian auditornya siapa Bapak Ibu dari studi kasus tadi? Pak Setia. Pak Setia. Jadi sebetulnya kalau yang memperhatikan jadi sudah bocor nih. Kemudian auditinya siapa Bapak Ibu? Bagian pembelian Pembelian Bagian Irfan dan pembelian siapa Sanur. itu? Pak Irfan. Irfan dan Pak Sanur. Irfan, Sanur, Pak. Sanur. Dan Ibu Sanur. Ibu Sanur ya. Ya, Oh boleh sih. Pertama mungkin ketemunya dengan siapa sih? Ini menemukan dia bahan bakunya. Oh ini Ibu Sanur ini ya Pak ya. Sanur, Sanur. Oh di sini ada Pak Irfan kepala bagian gudang, tapi terkaitnya dengan Ibu Sanur ya. Ibu Sanur atau Pak Irfan dan Bu Sanur nggak apa-apa Pak, karena ketemunya bersama Pak Irfan, tapi setelah diselidiki ada peran Bu Sanur juga gitu ya Pak ya. Lokasi auditnya di mana Pak? Gudang. Ya tulis bagian gudang. Nah sekarang Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Kita langsung menuju ke bahan ya, yang di atas nggak usah diisi Bapak Ibu. Yang kriteria komitmen dan tanggung jawab kita kosongkan saja, karena studi kasusnya ini hanya terkait dengan bahan. Nah, ini kita berarti mengisi Bapak Ibu. Ini kan ya, tidak sama TR ya. TR itu tidak relevan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita coba menjawab satu persatu dari persyaratan ini. Ya, persyaratan di item bahan ini Bapak Ibu. Kalau ditulis apa ada pertanyaan apakah bahan yang digunakan sudah bersertifikat halal? Jawabannya apa Bu kalau dari studi kasus? Tidak. 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 Kalau Pak. tidak berarti di sampingnya ditulis Bapak Ibu. Saya contoh ya misalkan saya isi berarti kan saya isi kolomnya tidak di sini ya. Nah diisi apa? Mengapa dibilang tidak? Ditemukan bahan ya kan? Niacinamid merek apa Bu? Mios. Mois ya kan? Seharusnya skin. Merek Mois sebanyak 15 drum. 15 karton ya. 15 Drum apa itu. itu? Tulisannya drum itu, Pak. Oh 15 drum ya. Ya, Yang tidak belum bersertifikasi yang Terdapat label halal. yang belum ber-SH. sertifikat. Itu ya, Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan keduanya. Apakah bahan tidak berasal dari bahan haram? Ya mungkin ini iya ya.
Ya. Kemudian, apakah bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi? Ya, mungkin ini tidak Bisa terkait ya. dengan Tidak cerita di studi kasus. Kita bisa tulis iya saja. Kemudian, apakah bahan tidak bercampur dengan bahan haram dan najis? Campur nggak, Bu? Kira-kira tercampur nggak? relevan. Jawaban apa nih yang di sini, Bu? Enaknya saya tulis yang benar. Tidak relevan. Tidak ya? Tidak. Tidak. Karena Tidak. kan ternyata kan ditempatkan bersamaan ya, Ya, tidak. si Mois itu ya. Heeh. Lanjut, apakah bahan yang berasal dari hewan atau produk turunannya berasal dari hewan halal? Ini mungkin kita isi ya saja Ya. 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 Kemudian, apakah bahan memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan? Tidak terkait, mungkin Bapak bisa isi iya. Nah, apakah penggunaan bahan mikroba, produk mikroba sesuai dengan ketentuan? Ini apa jawabannya? Tidak Tidak relevan. Tidak, tidak Tidak relevan ya. relevan. Karena kan tidak ada kita pakai barang mikroba ya, mikrobial ya Bu. Bapak Ibu bisa isi di sini TR nih, gitu ya. Kemudian, apakah produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol etanol memenuhi persyaratan ketentuan? Ini kita isi ya, karena mungkin betul. Apakah pelaku usaha memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal terhadap bahan yang diwajibkan? Ini mungkin kita Iya. iya saja dulu ya. Bukan tidak, Pak. Kemudian apa ini? Oh, ini mah ini ya. Apakah pelaku usaha memiliki dokumen? Oh, ini kita isi ya saja. Oke, oke, oke. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita kan sudah dapat temuan ya, Bu, satu ya. Iya Ya. enggak? Ya. Nah, sudah dapat temuan Bapak Ibu. Nah, sekarang ini saya hanya memberikan clue-cluenya ya. Silakan kemudian diisi ininya, Bapak Ibu. Ini yang membuat siapa, Bu? Auditor. Auditor. Auditornya siapa? Penyelia. Pak Siapa Ya. tadi? Pak Setia. Nah, silakan tulis Pak Setia. Ini auditinya siapa, Ibu? Pak Bu Irfan. Bu Busanur Sanur Pak Irfan. Pak Irfan dan atau Bu Pak Sanur Irfan ya. dan Bu Sanur. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu diminta membuat Laporan. laporan audit. Laporan audit ya, misalkan di sini ada nomor dokumen ya. Nomor dokumennya silahkan Ibu tulis bebas. Setiap perusahaan punya standar penomoran dokumen tersendiri. Iya nggak, Bu? Silakan Bapak Ibu boleh tulis apapun nomor dokumennya ya. Kemudian Bapak mulai isi nih Pak. Pengusulnya siapa Pak? Ibu Pak Pak Setia itu. Setia. Pak Setia itu, Pak. Pak Setia. Tanggal auditnya tanggal berapa Bapak Ibu? 8 Delapan. Maret. 8. Kemudian auditinya siapa tadi? Bu Pak Irfan dan Bu Sanur. Sanur. Pak Irfan dan Oke. Busanur. Jabatannya apa Pak tadi? Ini jabatan ini ya, Kepala, jabatan auditi ya. Kepala Gudang, Kepala Pak Irfan. Bagian Pembelian Pembelian. dan Gudang. Oke, betul. Nah, sekarang temuannya apa Bu tadi? Ditemukan siamid yang tidak memiliki label halal pada bahan, Pak. Nah, sebetulnya yang tadi itu kalau ditemukan bahan niacinamide yang tidak bersertifikat halal sebanyak 50 karton, itu sebetulnya bukti. Buktinya Oke. itu, gitu loh Bu ya. Temuannya sebetulnya Tidak Penggunaan sesuai. bahan yang tidak ini Bu. bersertifikat halal. Ketidaksesuaian, Ah, ketidaksesuaian merek dagang. betul. Temuannya tuh di Terjadinya sini perubahan. ada bahan yang tidak bersertifikat Bersertifikat. halal. Iya, betul. Bagian Ya, pembelian membeli bahan yang tidak bersertifikat halal. Buktinya apa? Buktinya ada ditemukan sekian 15. karton merek Ani dan yang belum ber-SH. Paham ya Bu ya? Antara bukti dengan temuan. Temuan itu klausul mana yang dilanggar? Bukti itu yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan bahwa itu ada yang tidak diterapkan. Gitu ya Bu ya? Referensinya apa Bu? Bapak? Ada yang bisa bantu referensinya? Kepsaban 20. kriteria. Kepkaban 20 atau kriteria boleh ya Kepkaban Ya, 20 komite kriteria kebijakan, Pak. Komite dan kebijakan. kriteria JPH-nya yang mana Pak?
Lima titik, SJPH-nya di lima titik apa? Kan ada pertama 5 titik apa, Pak? Komitmen dan tanggung jawab. Yang Oh, kedua 5 titik B bahan, lima Bahan. titik C Berarti 5 titik B. SPH, 5 titik B. lima terkait titik dengan C A, produk, B, sama lima C. titik E pemantauan dan evaluasi. Nah, kalau yang kejadian itu berarti 5 5 titik B. titik kriteria B. ICPH 5 titik B. 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 Jelas? Sudah selesai. Tinggal ditulis auditingnya siapa, auditornya siapa. Nah, Bapak Ibu sebetulnya di latihan di soal tadi, Bapak Ibu cukup menyelesaikan sampai dengan tadi. Ya, Bapak Ibu diminta membuat laporan audit. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan audit tuh Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah sampai sini, membuat laporannya. Kemudian nanti diserahkan kepada auditi. Nih auditi temuannya, tolong nanti ditindaklanjuti, gitu kan? Nah, bagaimana menindaklanjutinya? Itu nanti akan dipelajari di unit kompetensi yang keenam setelah istirahat. Jadi di sesi saya, unit kompetensi kelima ini adalah sampai Bapak Ibu dapat membuat laporan audit sampai dengan ini Bapak Ibu referensi ini ya. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu laporan audit ini? Ada Oke. pertanyaan? Pak, saya mau tanya Pak, izin mau tanya Pak. Silakan Pak. Kalau melihat studi kasus ini kan kita fokusnya adalah kepada bahan, gitu ya Pak. Tapi Iya, saya lihat di bawah itu ada statement bahwa bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan di manajemen terkait perubahan penggunaan niacinamid itu karena iya, tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur. Berarti kan iya. sebetulnya tidak hanya bahan yang jadi masalah, Pak. Tidak memiliki Oke, prosedur ini kan berarti ada masalah yang lainnya juga gitu ya. iya, betul. Betul Pak Kartiko. Nanti itu berarti sebetulnya kan dari cerita tersebut ada akar penyebab, ya nggak Pak? Ada akar penyebabnya yaitu perusahaan tidak memiliki prosedur tentang pelaporan bahan yang akan digunakan di luar daftar bahan halal. Nah itu berarti nanti itu akan terbahas Pak di unit kompetensi yang ke-6. Jadi di unit kompetensi yang kelima ini sampai dengan Bapak diminta membuat laporan audit. Nanti di unit kompetensi yang keenam itu adalah bicara tentang tindak lanjut, Pak. Tindak lanjut itu kita akan belajar tentang akar penyebab, kita akan belajar tentang tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan kita akan belajar tentang bagaimana melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan. Nanti itu akan dijelaskan di unit kompetensi yang keenam. Demikian Pak Kartiko. Makasih ya Pak Kartiko. Oke Pak, terima Ya, kasih. jadi memang begitu. Jadi di dalam cerita tadi sebenarnya ada akar penyebabnya tuh, tapi saya tidak sampaikan di sini karena itu nanti untuk materi di unit kompetensi keenam. Tapi Bapak Ibu berarti sekarang sudah punya gambaran dan nanti di unit kompetensi keenam itu Bapak Ibu akan mempelajari apa ya. Nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Mungkin Ibu Ayi nanti akan menyampaikan. Ibu Siti Aisyah, ada pertanyaan Ibu Siti Aisyah? Iya, Pak. Ingin tanya, Pak, kalau misalnya untuk audit internal ini kan dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Betul Itu Ibu. untuk periode pelaporannya itu apakah misalnya tergantung dari, oh audit tahun kemarin itu kapan atau misalnya tergantung dari terhitungnya sertifikat halalnya terbit. Itu pertama. Terus maaf, Pak. Ingin tanya juga, kalau misalnya asumsi saya, tolong koreksi apabila salah, audit internal ini disubmit gitu ya mungkin ke sistemnya BPJPH. Apabila sudah disubmit itu nanti statusnya itu misalnya terkirim atau misalnya nanti bisa jadi tidak disetujui atau bisa jadi mungkin perlu perbaikan lebih lanjut karena mereka kan ininya regulator gitu ya Pak ya. Ya. Terus juga yang terkait dengan kaji ulang manajemen, apakah itu sesuatu yang berkesinambungan dengan audit internal atau bagaimana Pak? Terima kasih ya. Ya, jadi begini Bu. Temuan audit. Jadi kalau misalnya sekarang ini ya, sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan April. Ibu kan sedang mempersiapkan sedang mempersiapkan sertifikasi. Ya, kemudian bulan April ini persiapan nih, Ibu.
Ibu kan mungkin diaudit oleh LPH mungkin April, Mei misalkan, Juni lah taruh. Ibu kan berarti kan dari bulan April sudah menjalani tuh semua siklusnya ya. Sudah membeli bahan, sudah memproses, sudah menghasilkan produk. Nah, nanti pastikan sebelum auditor eksternal datang, LPH, Bapak Ibu sudah melakukan internal audit dulu. Mungkin temuannya masih sedikit ya, karena baru jalan sebentar. Nanti kemudian kan LPH mengaudit. Taruh misalnya bulan Juninya Ibu sudah sertifikat halal. Ya, nanti pastikan Bapak Ibu lakukan audit lagi. Audit yang pertama, internal audit pertama kan berarti kemarin dilakukan bulan Mei. Ya Bu ya, berarti mungkin Ibu akan lakukan lagi nih di bulan Mei awal. Sebelum setahun masa itunya Bapak Ibu sudah lakukan lagi. Nah, kemudian kan ada pelaporan. Pelaporan itu Bapak Ibu sebetulnya sifatnya Bapak Ibu melaporkan summary-nya. Temuan auditnya apa, tindakan perbaikannya apa, statusnya bagaimana. Bapak Ibu laporkan kepada BPJPH, gitu ya Bu ya. Sebagai jadi BPJ sebetulnya pelaporan audit ini belum masuk ke dalam sistem si halal Bu. Tapi mungkin akan ada ke sana. Oke. Tapi sekarang sih mungkin Bapak Ibu bisa melaporkannya by email. Melaporkan bahwa sistem masih dijalankan. Gitu ya Ibu Siti Aisyah. Mengenai nanti feedbacknya dari BPCPH ternyata oh laporan sudah diterima bagus atau apa, kita sih menunggu saja Bu. Atau ternyata misalnya Bu ini temuan Baik. ini harus ditindaklanjuti demikian demikian ya itu kita nunggu. Karena memang Baik. sistem pelaporannya belum by system nih ya, belum masuk misalnya masuk ke si halal nanti akan ngelink sama dokumen-dokumen Ibu yang kemarin diupload gitu ya. Tapi sekarang masih by system Bapak Ibu emailkan saja tentang aktivitas konsistensi Ibu menjalankan sistem halal ini. Begitu ya Ibu Siti Aisyah. Baik, Pak. Oke? Makasih, Pak. Ya, Sama sama-sama. tadi, Pak, maaf yang tentang kaji ulang manajemen itu ada kesinambungannya nggak ya, Pak, Oh ya, dengan audit kaji ini? ulang manajemen sebetulnya kesinambungan. Salah satu yang Hmm. dibahas di dalam kaji. Nah ya, nanti kita di unit komputasi ke-6 nanti akan diulas juga Oh, tentang kaji ulang manajemen Bapak Ibu. Kelanjutan dari internal audit adalah kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen juga sebagai kisi-kisi sama Bapak Ibu. Dilakukan setahun sekali. Yang dibahas adalah salah satunya temuan internal audit ya. Kemudian juga dibahas juga mengenai improvement-improvement lain kan gitu ya. Tetap juga dilaporkan juga Bu hasil kajian manajemen itu ya. Mungkin Ibu mengirimkan notulensinya, mengirimkan daftar hadirnya, mengirimkan bukti aktivitas bahwa kajian manajemen sudah dilakukan. Demikian Ibu Siti Aisyah. ya. Makasih banyak, Pak. Ya. Bapak Ibu silakan melanjutkan pekerjaan untuk membuat sampai dengan laporan audit ini, tetapi Bapak Ibu kalau sudah diselesaikan jangan diupload dulu karena nanti ini akan dilanjutkan di unit kompetensi yang keenam. Tapi tolong sebelum masuk belajar unit kompetensi yang keenam, yang ininya sudah dijawab, sudah di apa isi ya, supaya apa? Supaya nanti kita mengisi di unit kompetensi keenamnya itu sudah ada bahan yang untuk kita lanjutkan. Begitu ya Bapak Ibu. Pak, Eh, sorry, mau oh silakan Ibu. terakhir Pak, terakhir mau make sure aja. Ini yang di checklist cuman yang bagian B kan Pak ya, yang bahan doang kan ya? Ya, yang isi Mm-mm. yang checklist bahan aja Bu. Karena memang Mm-mm. kan di studi kasusnya hanya bercerita tentang temuan terkait bahan. Ya nggak Bu? Baik, terima kasih Pak. Silakan. Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 12. Sesi saya sudah berakhir. Kita sudah sama-sama membahas sampai dengan Bapak Ibu mampu membuat laporan audit. Silakan selesaikan tugasnya, disimpan dulu. Nanti tugas ini akan dilanjutkan ke unit kompetensi yang keenam. Jadi nanti tugas 3 ini hanya satu file. Kalau tugas 2 kan dua file ya. Tugas 1 dua file, tugas 2 dua file. Untuk tugas 3 ini hanya satu file. Bapak Ibu sekalian, kita bisa akhiri sesi saya. Sekali lagi terima kasih buat antusiasmenya. Pertanyaannya banyak dan saya pikir kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang atas penyampaian yang saya sampaikan. Saya tetap berharap bahwa diskusi ini berguna bagi Bapak Ibu sebagai penyedia halal. Semoga Bapak Ibu
lulus semua dan menjadi penyelia hal yang kompeten. Terima kasih, saya mundur diri. Sekalian aja Bapak Ibu saya tutup ya. Mungkin Ibu Ayi juga tadi kayaknya ada keperluan. Jadi ini saya tutup dulu untuk sesi setengah hari pertama ini. Setengah hari di hari ketiga. Kita akan ketemu lagi pukul 13.00. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan tugasnya. Jika memang belum selesai, kita akan bertemu di pukul 13.00 bersama nanti dengan MOT Ibu Ayi kembali. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi